memang dari awal sudah dibentuk menjadi seorang dai apa gimana? Kalau cita-cita orang tua ya. Tapi kalau keinginan pribadi tentu tidak. Yang menjadi beban justru ketika kita harus melayani umat. Nah ini bebannya luar biasa bagi kami. Jadi karena saya nyantri oleh masyarakat mungkin dipandang bisa. Jadi pas itu dipaksa awalnya untuk menggantikan kiai yang tidak dapat. Dai-dai muda sekarang berbeda dengan dai-dai zaman dulu. Kalau dai zaman dulu riadohnya cukup kuat. Sementara kami riadohnya di warung kopi. Iya. Seperti yang saya sempat tonton menurut Ustadz Adi Hidayat, kadang untuk memberikan ilmu kepada orang lain bukan di suatu majelis, tapi bisa jadi di luar majelis. Seperti yang Ustadz Rudi tadi temui ya, situasi yang seperti itu. Saya selalu ingat kaidah santri, bukan hadis tapi ini. Mangkana awwaluhu maksa fawasituhu bisa wa akhiruhu qobasa. Ini katanya santri. Santri ini. Yang main-main judul ini saya cuma ikuti. Sampai mereka bertanya, sampean mak bisa ambil Pak? Sampean kok bisa berhenti? Karena salah satu yang saya pegang itu daunnya Gus Dur. Masuk lewat pintu mereka, keluar dari pintu kita. Itu saya pegang. Artinya ketika kita menghadapi zaman yang serba canggih seperti ini ya, media dakwah kita bukan lagi direct kepada masyarakat secara langsung, bisa melalui media-media sosial. Terus cong, engkau bangga. Bahasanya guru seperti bangga. Tina salahnya mana santri aja banyak ya, banyak tat ustad tewak nah bodengko. Lanjut. Bismillah, terima manfaat ben Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa QKIS. Wah, pembukaannya cukup berbeda ya dari biasa-biasanya. Ya, malam hari ini pembukaannya cukup islami sekali, Nuri, menemani Anda. Karena di sini kita akan ngobrolin seputar peran dai muda dalam berdakwah, dalam memberikan influence kepada para generasi penerus bangsa ya, utamanya mungkin skopnya di Kabupaten Sumeneb dulu. Nah, dai muda ini hadir dengan wajah baru yang membuat anak muda lebih mengenal Tuhannya, lebih dekat dengan Tuhannya. Ya kemarin-kemarin ya sudahlah, nanti kalau tobat tunggu tua dulu gitu. Tapi kalau sekarang dengan perannya para dai muda yang viral di beberapa media sosial seperti di TikTok, terus YouTube, Instagram, dan juga beberapa platform lainnya, membuat anak muda jadi lebih dekat dengan Tuhannya, lebih mengenal apa itu agama, lebih mengenal kepribadiannya sebagai seorang hamba itu harus seperti apa sih? Nah, mari kita kenalan bersama dai muda yang ada di Kabupaten Sumeneb. Salah duanya adalah beliau-beliau yang sering mengisi konten atau acara di RRI Sumeneb, khususnya di RRI Sumeneb.net. Kenalan dengan beliau yaitu Ustadz Rizal Rimzani dan juga Ustadz Rudi Hartono. Selamat malam Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terlihat berbeda kan? Biasanya kita ngobrolnya selalu tentang apa gitu, profesi. Ternyata kebetulan malam hari ini sudah kedatangan dai muda nih. Karena beliau ini masih kelahiran tahun 90-an nih, 90-an 80-an ya Ustadz ya. Jadi tergolong memang cukup muda di usianya. Generasi milenial. Betul. Ya. Generasi milenial mungkin secara mental udah siap istilahnya menggenggam dunia dengan cara mungkin lebih ke akidahnya atau akhlaknya. Kalau Ustadz sendiri, memang dari awal sudah dibentuk menjadi seorang dai apa gimana? Kalau cita-cita orang tua ya. Oke. Tapi kalau keinginan pribadi tentu tidak. Artinya perjalanan hidup saya memang oleh orang tua dari awal diarahkan untuk menjadi penerus. Karena memang orang tua sedari awal beliau pasca menyantren, beliau selain sebagai imam bagi keluarganya, beliau mengabdikan dirinya untuk masyarakat sekitar. Jadi tidak mau tidak, beliau harus punya generasi penerus. Dan itu saya yang
diarahkan oleh beliau. Jadi pasca lulus SD, terus mondok, terus kuliah, kembali ke masyarakat, itu pun semuanya atas permintaan beliau. Tidak ada beban di situ karena ini bisa jadi 90% keinginan orang tua, 10% ya harus nurut gitu. Kalau beban tentu ada. Tapi lebih pada bagaimana beban ini, beban yang kita pikul ini kan bukan beban atas dasar perintah itu tadi, bukan. Yang menjadi beban justru ketika kita harus melayani umat. Nah, ini bebannya luar biasa bagi kami. Bagi kami yang muda, menjadi beban yang betul-betul harus dipikirkan. Dai-dai muda sekarang berbeda dengan dai-dai zaman dulu. Kalau dai zaman dulu, riadohnya cukup kuat. Sementara kami riadohnya di warung kopi. Ya. Benar-benar. Karena memang warung kopi lebih rame ya Ustadz sama anak mudanya ya di kafe-kafe ya. Kadang memang di situ juga jadi medan dakwah kita. Oke. Kalau Ustadz Rudi sendiri, atau memang sudah dari semenjak awal aku pengennya jadi Ustadz sih, jadi guru gitu. Menyampaikan banyak ilmu agama kepada generasi selanjutnya. Untuk saya pribadi sebenarnya arahnya tidak ke sana. Takdir saja yang mengantarkannya, Mbak. Tapi takdirnya bagus, Ustadz. Ya. Iya, itu bermula sebenarnya saya sempat aktif di CV punyanya Om. Jadi sempat jadi pengawas gitu, Ustaz, pengawas pembangunan. Saya masih ingat mengawasi SMP Tungke, SMP Batang-Batang, dan semacamnya. Jadi tidak nyangka sama sekali, walaupun memang latar belakang saya itu pesantren. Itu bermula karena di suatu acara, kiainya yang diundang itu tidak datang. Jadi karena saya nyantri oleh masyarakat mungkin dipandang bisa. Jadi pas itu dipaksa awalnya itu, Mbak, untuk menggantikan kiai yang tidak datang. Akhirnya sebagai santri, ya tetap maju, bagaimana maju. Karena pesan kiai waktu dulu, cek dek mangade, bahasanya beliau. Tapi kalau epenta, tak oleh tak ande, harus kalian santri, penerus para kiai. Itu tertanam betul dalam hati saya. Akhirnya saya, ya sudah, sami'na wa atokna kiai, bismillah. Berawal dari itulah masyarakat ternyata bisa santri. Akhirnya diberilah peran-peran di masyarakat seperti kajian kitab, ada tasyakuran, acara macam-macam. Mulailah itu dikasih peran oleh masyarakat. Itu awal-awal terjun di dunia dakwah. Awal-awal tremor juga, Ustadz. Iya, masih canggung dan semacamnya, Mbak. Masih mental itu masih belum kuat lah untuk berhadapan dengan masyarakat. Ditambah ternyata ada guru kita juga yang hadir di acara. Itu nambah mental kita jadi ciut. Waduh, tambah beban. Ada guru, bagaimana kalau salah. Walaupun ternyata pas selesai acara guru itu menghampiri. Terus cong, engkau bangga, bahasanya guru seperti bangga. Tina salahnya mana santri aja banyak tat ustad tewa na bodengko. Lanjut. Bismillah, terima manfaat tewan Allah gitulah. Itu juga menjadi motivasi saya, Pak, untuk terus berproses. Ya, memang apa-apa kalau dimulai dari awal memang nervousnya luar biasa ya. Pertama kali berdakwah atau menyampaikan tausiahnya Ustadz Rizal itu di mana? Kalau tausiah justru saya tidak punya basic di situ sebenarnya, Mbak. Saya basicnya murni ngajar. Makanya ketika saya pertama menikah itu yang dihadapi adalah lembaga pendidikan diniyah. Dan saya termasuk bersama-sama dengan orang tua sebagai proklamator pendiri. Jadi orang tua yang fokus di dalam, saya yang fokus di luar. Bagaimana pendidikan diniyah di rumah itu segera terwujud baik dari bangunan maupun pada santri. Jadi kalau saya basicnya lebih pada pengajaran kepada santri. Berarti jalur dakwanya Ustadz Rizal itu lebih ke guru ya, ngabdinya lebih ke guru. Tapi kalau Ustadz Rudi
ada dakwah juga, tausiah juga yang disampaikan, ya. Tausiah ada, di guru ada. Di guru juga Karena ngajar juga. diperintah kiai waktu di pesantren, lalu diberi amanah jadi kepala madrasah diniyah. Oh. Itu tahun 2015, Ustaz. Hingga tahun 2018. Pamit ke kiai, tapi beliau tetap dakwah tetap lanjut bahasnya beliau. Insya Allah gitu. Iya. Jadi memang jalur dakwah itu bisa dari mana saja ya, bisa Betul. menjadi guru, bisa menjadi public figure dalam artian tausiahnya bisa diinfluence melalui media sosial. Tapi pada saat itu kan beda dengan sekarang, ya kan? Iya. Nah, kalau sekarang lebih ke eksisnya ustadz-ustadz atau dai muda ini gimana? Ya, seperti yang tadi Ustadz Rudi sampaikan, santri harus bisa semuanya memang, Mbak. Artinya ketika kita menghadapi zaman yang serba canggih seperti ini, ya media dakwah kita bukan lagi direct kepada masyarakat secara langsung, bisa melalui media-media sosial, melalui konten-konten dakwah, misal hanya dengan menyampaikan kutipan-kutipan para ulama begitu, itu sudah bisa jadi medan dakwah kita. Jadi memang kalau tadi basicnya Ustadz Rudi dimulai dari ceramah, sementara saya dari ngajar, artinya jikapun saya dituntut untuk berceramah, tidak mau tidak harus bisa. Karena memang itu sudah tugas seorang santri, tugas seorang dai harus bisa semuanya. Gitu. Iya, multi talent ya. Harus. Ya. Jadi kita memang kadang dididik oleh keadaan kadang. Nah, betul. Kadang tidak mau tapi kata keadaannya seperti itu ya mau nggak mau, tidak mau harus dijalani. Betul. Harus dijalani. Pernah berhadapan dengan situasi yang seperti itu, Ustaz Rizal? Betul, saya pernah berhadapan dengan situasi itu, terutama di masa COVID kemarin. Ketika banyak orang yang menolak untuk bertugas menjadi petugas pemulasaran jenazah di rumah sakit. Saya satu-satunya orang yang merasakan itu. Berarti dengan dorongan hati ya? Ya karena kondisi itu. Kondisi juga. Karena berpikir siapa lagi yang mau memandikan ini kalau semua orang menolaknya. Tapi ada rasa ketakutan tersendiri atau lillahi ta'ala pasrah deh bagaimana Allah nanti yang mengatur gitu. Kalau berhadapan dengan mayit sudah biasa karena memang sering mendampingi orang tua. Kalau di masa itu pasrah memang. Kalau dengan kondisi COVID-nya saya pasrah. Karena itu kayak kejadian luar biasa ya. Beda halnya dengan mungkin yang sehari-hari karena memang sudah belajar juga dari orang tua gitu. Nah, Ustadz Rudi pernah menemukan hal-hal yang mungkin di luar Nurul gitu, di luar ekspektasi ketika berdakwah atau pengalaman-pengalaman seru yang bisa dibagikan? Sering juga sih, Mbak. Ketika berdakwah, kadang kan ada orang mengundang, lupa juga sih tidak nanya, ini acaranya apa itu. Undang tanggal sekian ada jadwal Ustaz, oh tidak hadir. Lupa juga gak nanya. Jadi tanpa persiapan apapun, tapi lagi-lagi kata Ustaz Rizal tadi, kata Ustaz Faisal Rimzani ini. Jadi kita santri dituntut untuk bisa. Waktu itu musim maulid, tapi ternyata acaranya pernikahan. Jadi yang dibahas full pernikahan waktu itu. Alhamdulillah bisa dilewati, walaupun di sana banyak masyayikh, ada teman guru-guru saya juga di sana. Termasuk tuntutan dari ibu-ibu ini yang seringan juga. Sekarang kan ini saya lagi membangun majelis taklim di banyak tempat. Bahkan waktunya sekarang sudah waduh ya. Mulai dari yang muda-muda, yang ibu-ibu sampai yang bapak-bapak ada yang campuran. Ini juga tantangan baru. Tapi ya sebagai santri, sebagai dai, plus sebagai penyuluh sekarang ya. Jadi ini memang tugas kita. Mau tidak mau ya kita harus lakukan itu. Saya selalu ingat kaidah santri, bukan hadis tapi ini Mbak. Mangkana awwaluhu maksa fawasituhu bisa.
wa akhiruhu qobasa. Ini katanya santri ini. Santri ini, Mbak. Iya, Jadi iya. siapapun orangnya, awalnya ndak bisa, tapi kalau memaksakan diri, Memaksakan diri. tuntutan keadaan kita lakukan itu nanti di tengah-tengahnya, di tengah perjalanan ya bisa juga lah. Dan akhirnya insya Allah qobasa katanya. Qobasa itu bisa menguasai juga. Dan kita bisa juga beradaptasi dengan kondisi, dengan tuntutan yang ada. Alhamdulillah. Tapi saya pernah itu, Ustaz, turun dari suatu kajian di sebuah masjid, itu ditegur anak muda. Lebih muda dari saya. Saya pas kajian subuh, itu ada anak muda duduk. Langsung tanya begini. Berma carana kenal ya Allah. Saya terus itu dengan bahasa keras kasar. Saya tuh, ya Allah, siapa ini? Ini orang kayaknya tidak sholat anak ini, tapi kok pertanyaannya itu. Saya dekati. Gimana, Dek? Bermaku cara nak kenal ke Allah. Saya biar tidak rame-rame karena banyak jamaah, takutnya itu jamaah ngumpul lalu ditonjok sama jamaah. Jadi saya jaga pelan-pelan. Gak tahu ya gimana ya, saya guyoni itu. Mau tak tahu mak ceramah-ceramah, ngesek-ngesek kitab. Saya terentak juga itu. Tapi itu tuntutan juga. Jangan, saya bilang ke diri saya, jangan sampai kamu hanya bisa bicara, nggak bisa mengaplikasikan yang kamu bicarakan. Sekarang saatnya kamu nahan emosi, kamu bersikap yang terbaik bagaimana? Kamu kan yang sering nyampah, saya bilang gitu ke diri sendiri. Ya, alhamdulillah bisa tak bilangin. Ini objek milenial juga soalnya. Saya bilang gini, Kempang, carana ngecek orang ke Allah cukup acek ke angkui berbuat baik ke abad TV. Saya sederhanakan bahasanya karena ini yang dihadapi kan Ya. Anak muda juga. kata Ustaz Faisal tadi harus tahu kan objeknya itu siapa yang mau kita dakwai. Jadi tidak usah bahasa yang mulu-mulu. Saya bilang carana ngecek orang ke Allah cukup dengan ngecek orang itu untuk berbuat baik ke abad TV. Karena Allah menginginkan kebaikan untuk setiap hambanya. Jadi dengan berbuat baik untuk dirinya sendiri, itu sudah sama dengan mengikuti perintah Allah. Mau ngajar kan gampang kan kok Odi mau ngajar ya kan nyaman. Iya, tantangan-tantangan. Ternyata dakwah tidak harus di dalam masjid. Pas keluar dari masjid lebih menantang ternyata. Lebih menantang. Nah, itu dia tantangan yang mungkin akan terjadi dan sudah terjadi di saat ini ya. Kemarin-kemarin kita ingat bagaimana banyak juga public figure yang muda-muda juga kayak lebih ke mendekatkan diri kepada Tuhannya, istilahnya hijrah gitu di usia muda. Banyak juga masyarakat luas jadi terinfluen. Cuma kategorinya kan bukan cuma terinfluen pada saat itu juga, tapi bagaimana mempertahankan keimanannya sampai nanti ya kan Ustadz. Nah itu nanti fenomenanya kita bahas nih pemirsa. Barangkali ini juga bisa memperteguh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. QCast akan kembali setelah yang satu ini. Nah, Ustadz ini nggak mau ceramah malam hari ini. Aduh, langsung ditodong. Potong. Gimana kalau ceramah? Pernah nggak sih di suatu momen karena tahu jenengan ini adalah ustadz dai muda langsung, ayo Ustadz ceramah Ustadz, mumpung lagi banyak audiennya nih, lagi bareng anak muda gitu. Ya pernah sih, pernah mengalami itu. Ya seperti tadi, kita tidak harus tetap bisa menyampaikan, walaupun cuma satu ayat. Jadi apapun kondisinya, selagi kita berkesempatan ya kita sampaikan. Yang penting ada momennya pas dan memang itu sangat dibutuhkan. Ustadz selalu hadir dan menempatkan diri dengan baik ya. Betul. Nah itu dia. Nah Ustadz, seperti yang sudah dibahas di awal ya kan, menghadapi anak muda yang hijrah gitu. Ya memang sejatinya kita sebagai muslim gitu ya, ya memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita usianya udah balik ya, udah tahu. Nah, sampai ke depannya ke masa nanti itu harus dipertahankan
teguh. Nah, namanya keimanan ya, Ustadz. Naik turun seperti halnya kehidupan dan isi dompet kita. Nah, bagaimana ini dengan hadirnya Ustadz yang bisa menginfluen anak muda untuk hijrah lebih cepat, tapi bisa mempertahankan keimanannya itu sampai akhir? Ya, jadi para pendai itu atau ya istilahnya tadi ustadz sebenarnya bukan penentu. Jadi kita bukan penentu wah orang ini akan dengan kita bertausiah dia mendapatkan hidayah terus akan melaksanakan perintah. Kita bukan penentu. Jadi kita hanya penggiring. Ibarat pemain bola ya hanya giring bola. Jadi strikernya tetap yang di atas, tetap Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau selama ini anggapan orang dai ini kalau sudah sekali menyampaikan diterima maka jamaahnya harus mengerjakan selamanya, nggak bisa. Itu pemahaman yang keliru. Jadi dai itu hanya sekedar memberikan gambaran, mengarahkan, membimbing, menggiring. Ya selebihnya kita pasrah sama yang di atas. Terkait dengan apakah dia akan terus konsisten sesuai dengan yang kita sampaikan atau tidak. Dengan cara menginfluennya sekarang kan bukan hanya face to face ketemu di majelis taklim. Nah, bisa juga dengan berbagai media sosial yang sudah banyak digunakan sekarang atau saat ini. Kalau Ustadz Rudi concern ke itu juga enggak sebagai dai muda? Saya pribadi kurang punya keahlian. Walaupun ketika menyampaikan di mana-mana itu ada yang merekodnya lalu di-up di medsos. Ada yang di TikTok, ada di YouTube dan semacamnya. Cuman saya agak konsen dalam mendampingi. Ada kan pelajar-pelajar yang didampingi. Bahkan guru-guru SMP sering, "Cong, Mbak harus ngisi di SMP." Kebetulan di SMP Manding. Cangkolang, ada Cangkolang, saya Cangkolang muntah anda. Akhirnya saya dampingi adik-adik itu. Diundang di Tarate, di Semanu, di MA Robin, di pelajar-pelajar itu punya tantangan tersendiri juga. Nah, di situ ternyata mereka itu lebih ke medsos sudah. Nah, disitulah juga tugas kita ini dai-dai milenial kata mbaknya tadi. Ini harus memberikan warna tersendiri di medsos. Entah langsung melalui tangan kita atau melalui orang-orang yang bisa kita ajak. Kan tidak harus kita, tapi kita yang bisa mendorong, menginovasi juga, memberikan motivasi agar mereka juga ikut serta di dalam dakwah. Saya pribadi begini, Mbak, kalau ke milenial, saya sering diajak ngopi kan gitu, di kafe ini. Ustadznya ini sering juga, ini sama ini. Jadi kita tidak melulu di masjid kata Mbak. Iya, gaul juga. Di kafe-kafe. Bahkan adik-adik, wah nggak nikah saya, enak kan diajak ke kafe bisa. Saya ikuti. Karena salah satu yang saya pegang itu dawuhnya Gus Dur. Masuk lewat pintu mereka, keluar dari pintu kita. Itu saya pegang. Itu saya pegang. Jadi kebiasaan mereka apa, saya ikuti saja. Tapi disitulah dakwah harus masuk. Contoh, ada ternyata anak milenial itu sukanya main volley. Saya ikut saja, walaupun kadang ikut main, kadang enggak. Tapi saya itu harus bisa, waktunya sholat harus sholat ini anak. Nah, di situ kan ada perubahan, yang awalnya enggak sholat, ya bisa sholat. Kan seperti itu. Pas ngumpul-ngumpul bisa kita masukkan lah. Walaupun tidak menggunakan bahasa Arab, tapi kan intinya sudah ada, sudah tersampaikan. Tidak harus menggunakan an-nadhafatu minal iman, tapi bersih itu keren loh. Gitu ya. Itu kan masuk sudah. Bersih itu keren. Yang sering saya tanamkan kalau kepada anak-anak milenial, ini nyambung ke yang tadi. Untuk keimanannya saya tanya gini, saya sering tanya di mana-mana. Yakin enggak kalau Allah itu ada? Yakin enggak? Oh, sip. Beneran yakin? Yakin. Yakin enggak kalau Allah melihat kita? Yakin. Kalau ada orang, tidak ada orang, Allah ada enggak? Ada enggak? Dilihat orang, tidak dilihat orang, Allah melihat enggak? Melihat. Ya. Apa yang kita kerjakan pasti dibalas enggak oleh Allah? Pasti. Ya. Mungkinkah balasan Allah itu keliru? Tidak mungkin. Oh, ya sudah. Itu saja pegangnya. Ini
cara-cara menggiring jadi merubah mindset. Makanya saya kadang dengar Ustadz Faisal Rimzani menyampaikan kalau ingin membuat perubahan yang besar, maka rubahlah mindsetnya. Ini sih, rubahlah mindsetnya. Kalau ingin membuat perubahan kecil ya rubah saja perilakunya. Jadi salah satu tugas kita yang merubah mindset, pola pikir dari generasi milenial, generasi Y itu. Generasi Z saat ini ya. Kalau Ustadz Rudi kurang Kalau sekarang ekstrim. alfa sudah. ya. Kurang ekstrim beliau. Lebih ekstrim saya. Kalau saya di beberapa warung kopi memang sering menemani teman-teman, ya teman-teman muda yang belum menikah, yang kadang banyak penganggurannya. Apa yang mereka kerjakan kadang saya ikuti. Tapi seperti yang Ustadz Rudi sampaikan tadi, kita dakwahnya lebih banyak bilhal. Jadi ketika waktu sholat, ya tempat sholat jauh, sholat di tempat ngopi. Oke. Gitu. Bahkan saya kadang lebih ekstrim. Yang main-main judol itu, saya coba ikuti. Sampai mereka bertanya, sampean mak bisa ambu gak? Sampean kok bisa berhenti? Sementara saya tidak bisa berhenti. Saya sampaikan, tak eka atelek. Karena permainan ini. Ini bukan lahan kita untuk mencari hasil. Kita kalau mencari hasil, yang ada rugi terus. Alhamdulillah, dari sebagian yang dengan pendekatan demikian justru berkurang. Ya entah berkurang karena memang uangnya sudah habis ya. Tapi setidaknya sudah mulai berkurang. Udah mulai berkurang dan mudah-mudahan udah mulai tobat ya Ustadz ya. Memang kalau nge-treat anak muda kan beda ya, beda caranya, beda treatmentnya gitu. Kalau kita yang kayak mungkin dakwahnya seperti ke orang tua nggak akan diterima. Nah, kalau seperti yang saya sempat tonton menurut Ustadz Adi Hidayat, kadang untuk memberikan ilmu kepada orang lain bukan di suatu majelis, tapi bisa jadi di luar majelis. Seperti yang Ustadz Rudi tadi temui ya, situasi yang seperti itu. Karena mungkin bisa jadi dari speaker yang di masjid kedengeran, oh iya ya sekarang saya belum sholat dulu gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah dengan adanya media sosial bisa jadi juga menjadi ajang untuk kita memperdalam ilmu agama. Tapi jangan sampai keliru ya Ustadz ya. Kadang kan ada hal-hal yang cuma ditampakkan di media sosial, tapi untuk isinya sendiri, isi keilmuannya masih kurang. Harus menemui ini sendiri ya, Ustadz atau harus diverifikasi secara detail dulu dari materinya, siapa yang menyampaikan, termasuk sumbernya. Jadi kalau ketiga hal ini saja sudah terverifikasi, insya Allah aman. Nah, tapi kalau di antara tiga ini satu saja kurang, gitu ya, maka sudah dipastikan bisa menyesatkan. Nah itu, tidak mau kita tersesat nih Ustadz, pengennya kita malah memperdalam ilmu agama, ya jadi beda pembelajaran yang kita terima gitu. Betul. Harus perhatikan tiga unsur itu ya Ustadz ya. Jadi buat Anda pemirsa yang masih muda, belia, nggak salah sih untuk mencari referensi, pengetahuan atau ilmu seputar agama melalui media sosial. Cuma harus diverifikasi langkah-langkahnya dulu. Siapa yang menyampaikan gitu. Siapa yang menyampaikan. Kalau belum approval bisa langsung menghubungi Ustadz Faisal Rimzani atau Ustadz Rudi atau Ustadz terdekatnya ya. Nah kalau Ustadz sendiri, pengennya kepada generasi muda saat ini seputar keteguhan atau cara mengenal Tuhan mereka itu seperti apa sih Ustadz? Para pemuda sekarang, terutama generasi Gen Z ini kan generasi rasional. Seperti yang tadi Ustadz Rudi sampaikan, ya kita harus mampu merasionalkan materi-materi keagamaan kepada mereka. Yang kedua, mereka para Gen Z ini lebih suka dengan materi-materi yang padat. Tidak mau mendengarkan deskripsi yang panjang lebar begitu. Berbeda dengan di zaman kita, di zaman saya dan Ustadz Rudi. Sekarang lebih suka dengan materi yang padat, tapi langsung gitu. Langsung ngena. Padat, singkat, jelas gitu. Begitu. Nah, ya itu yang harus kita, setidaknya kita pakai.
pendekatan itu. Jadi materinya harus padat dalam penyampaiannya, isinya harus jelas, dan tidak bertele-tele. Dan harus rasional, itu juga yang paling penting. Karena kalau nggak rasional, bagi anak-anak generasi Gen Z sekarang, nggak dilihat. Misal kita mau bicara, kalau orang dulu baca bismillah bisa terbang. Nggak masuk akal bagi generasi Gen Z sekarang. Karena bagi mereka itu nggak ada buktinya sudah. Irasional bagi mereka ya. Ya. Kalau Ustadz Rudi mau menambahkan? Untuk generasi muda ya harus ada tahapan-tahapan, Mbak. Step by step. Karena kita tahu sendiri pernah mengalami muda juga, sudah pernah mengalami di usia mereka. Maka fikih dakwah harus kita pakai. Itu kalau di kita ada fikih dakwah. Jadi kan ada fikhul ahkam, fikih yang sebenarnya. Lalu ada fikih dakwah. Fikih dakwah ini yang kita pakai untuk sampai ke fikih hukum. Contoh, ada perempuan masih adik-adik milenial mau ke masjid, gak pakai celana pendek, gak pakai kerudung. Apa mau kita tolak ke masjid? Sebagian kan langsung, oh ini sudah keluar. Oh, tapi bagi kami tidak, bukan seperti itu. Biarkan mereka ke masjid dulu. Toh nanti untuk sholat pasti pakai mukena, tidak akan pakai celana pendek. Jadi untuk menghadap Allah itu kan sudah benar lah. Kebenaran itu jangan kita tolak hanya karena ada kesalahan yang mereka lakukan. Jadi tetap kita ayomi step by step. Wah, nanti kalau ke masjid lagi nih tambah keren lagi kalau pakai celana panjang. Betul. Celana dulu sudah. Nanti terus ke kerudungnya kan. Jadi sedikit hingga akhirnya dia mampu menerapkan fikih hukum itu. Betul. Jadi jangan langsung main gebrak. Ini terjadi di Manding. Saya tidak sebutkan masjidnya ini, Ustaz. Ada di semua masjid, di sebuah masjid. Itu takmirnya curhat sama saya, Mbak. Ustaz, Kak Ento, ini masjid Kak Ento, demu-dena Kak Ento, lang maju, tak ndek nolongi masjid. Tidak mau bantu-bantu masjid. Akhirnya saya coba cek ke pemuda. Cek, Mas, bener ndak pemuda nengi tak bisa no ke masjid, tidak mau bantu-bantu. Ternyata curhat tokoh pemuda ini, Ustaz. Kenapa pemuda di sini tidak mau dekat ke masjid? Karena pas bantu-bantu di masjid, kalau ada yang tidak cocok langsung dimarahi. Buyar mereka. Akhirnya buyar. Akhirnya bisa kumpul ndak? Sudah cara belajar, Ustaz. Saya kasih tugas. Sampean tugasnya mengumpulkan pemuda. Acaranya Ustaz, terserah aja makan-makan, tuken kasih susu, minum berusaha. Nggak ada lain. Berjalan sekian bulan ke rumah. Penasaran mungkin. Ustaz, tugasnya gue selesai belum? Maksudnya, saya sudah mengumpulkan pemuda dan berjalan beberapa bulan. Acaranya nggak makan-makan, nggak tuken. Ada tambahan nggak? Bisa ndak ngumpul lalu baca Quran, entah baca sholawat. Tujuan Ustaz? Ya, kegiatannya tujuan itu sudah kebaikan. Disitulah siapa tahu nanti ridho Allah, rahmat Allah, hidayahnya itu akan merubah melalui forum itu. Ya. Alhamdulillah lambat laun akhirnya saya diminta datang oleh kelompok muda itu. Ustaz, Cakanca minta sampean datang, siap. Saya datang. Waduh. Jadi saya ngisi sebentar sekitar 7 menit. Tanya jawab itu yang lama itu. Tanya jawab lama. Akhirnya saya paham. Oh, ternyata pemuda ini ingin dikasih peran. Iya. Nah, itu penting ternyata juga. Kita berikan peran untuk generasi milenial. Karena mereka kan ingin dianggap. Ingin diakui. Ingin diakui. Bahwa mereka itu juga ada. Mereka pengen eksis. Akhirnya, alhamdulillah, saya ketemu lagi dengan takmir. Dan Gole ingin bantu pemudanya, anak pelajar-pelajar mendekat lagi ke masjid dan aktif di masjid. Syaratnya satu. Napa Ustaz? Tak usah laki. Mun beda saya tak cocok, abele kayak boleh. Ini caranya kita kan, caranya kita. Akhirnya bilang ke tokoh pemuda. Acara sih di tengah, acara maulid, pemuda harus jadi panitia. Siap Ustaz. Bilang ke takmir. Embian, laju apa seragam pemuda? Sudah, biarkan mereka. Embian apa rengoning? Oh, ininya acara begini, sudah, selesai. Nengenang Mian Mas.
Mun beda sih tak cocok boleh kan. Alhamdulillah sampai sekarang itu ke masjid guyup. Ya, ini salah satu contoh bagaimana nge-treat pemuda saat ini ya, Ustadz, untuk lebih menjadi pemuda yang dekat dengan Tuhannya, terus juga bisa mengayomi masyarakat, berperan aktif di masjid, ya kan Ustadz. Jadi isinya masjid bukan hanya yang sepuh-sepuh, tapi yang muda-muda juga ikut berperan. Wah, banyak insight ya yang bisa diberikan malam hari ini oleh Ustadz Faizal Rimzadi dan juga Ustadz Rudi Hartono. Beliau ini masih muda, sudah tekun membersamai para pemuda untuk saling mengayomi, saling mengenal, mendekatkan diri dan nge-treat mereka sebaik-baiknya agar pemuda itu menjadi bukan hanya menjadi generasi penerus bangsa yang secara ilmiah mungkin wah udah oke banget ya, tapi secara batin, secara agama itu sudah bisa berpegang teguh pada keyakinan masing-masing. Terima kasih Ustadz malam hari ini sudah menemani Nuri di QCase. Mudah-mudahan dakwahnya bisa diterima dengan baik oleh para pemuda yang kita nggak bicara skopnya Indonesia dulu ya, tapi ke daerah kita masing-masing yang dulu. kecil aja dulu. Nanti kalau udah menemukan Ustadz Rudi di media sosial kabari ya pemirsa ya. Itu suatu kemajuan tuh, ada progres langkah ke depan ya dari Ustadz Rudi. Kalau Ustadz Faizal Rimzadi udah main media sosial dakwanya ya kan. Terima kasih banyak, cukup sudah malam hari ini menemani Anda. Mudah-mudahan bisa menginfluen ya. Nyatanya kalau mungkin para dai muda ini punya sedikit followers, tapi ini bukan tentang followers, tapi ini tentang keyakinan hati ya kan. Bisa saja ketemu dengan orang-orang yang real, langsung bisa berbicara dengan mereka dari hati ke hati, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Adiansa pamit. Wah, seperti saya sudah mau ceramah ya. Nuri Adiansa pamit, sampai ketemu lagi di program QCase berikutnya setiap hari Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekarang penutupannya beda dulu ya Ustadz ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.